Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatih wa futuhatih wa fuyudatih wa nafahatih ila an qala al-haqa'iq tarid fi halit tajalli mujmalah wa ba'da al-wa'i yakunul bayanu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayana. Al-haqa'iqu, hakikat-hakikat, yaitu kepahaman-kepahaman yang Allah berikan di hati seorang yang arif billah. Taridu, dia datang fi halit tajalli, saat tajalli, saat Allah memberikan keterbukaan pada hatinya. Biasanya ilmu-ilmu dan kefahaman itu datang pertama kali mujmalah, dalam keadaan global. Wa ba'dal wa'i, dan selepas dipahami, selepas dimengerti, selepas direnungi lebih dalam, yakunu, barulah ada opo al-bayanu, kejelasan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mau. Dari ilham-ilham, dari waridat, dari haqa'iq yang Allah datangkan di dalam hatinya. Ini berdasarkan ayat fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau Jibril turun membawa wahyu, maka Allah SWT berfirman, kalau aku baca, maksudnya Jibril baca, fattabi' qur'anah, ikuti bacaannya. Ya ayyuhal muzammil, ikuti. Ya ayyuhal muzammil, thumma inna alaina bayana. Kemudian tugas kami untuk menjelaskannya. Jadi yang pertama bacaannya dulu. Yang pertama ilmu globalnya dulu, baru kemudian nanti Allah akan jelaskan apa yang Allah SWT mau dari ilham-ilham, dari waridat yang Allah berikan ke dalam hati seorang arif billah. Nah, ya, tadi ya, al-haqa'iq adalah ma yarid ala qalbil arif min tajalliyatil ulum wal hikam wal ma'arif. Kepahaman-kepahaman yang Allah berikan di dalam hati seorang arif billah. Terkadang berupa ilmu, terkadang berupa hikmah, terkadang berupa ma'rifah, terkadang juga berupa kashful ghuyub, dibukanya hal-hal ghaib, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Maka ketika ruh itu sudah benar-benar bersih, maka nanti dia akan Allah bukakan, Allah akan anugerahkan perkara-perkara agung ke dalam hatinya. Yang biasanya hal itu pertama kali datang secara global dulu. Baru nanti dipikir-pikir gitu. Ya, direnungi, dicari mananya kesana kemari, dikaitkan dengan ini dan itu. Baru akhirnya setelah dipahami dengan baik, baru oh ternyata Allah mau ini. Seru begini-begini nih. Pernah nggak? Hah? Ya mungkin tidak sehebat yang disebut hikam, tapi kita sering menelusuri yang begitu-begitu. Sering, ya. Nah, kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Ajibah, Imam Ibnu Athaillah mengambil dalilnya dengan ayat wahyu kan. Dan wahyu itu ada 4. Wahyu ilham, wahyu manam, wahyu i'lam. Wa wahyu ahkam. Wahyu ilham, wahyu manam, wahyu i'lam, wahyu ahkam.
Nah, 4 ini miliknya Nabi. Nabi dan aulia berkumpul dalam 3 hal aja. Yang nggak bisa adalah wahyu ahkam. Siapa itu? Para wali itu yang nggak dapat itu wahyu ahkam. Tapi wahyu ilham, wahyu manam, wahyu i'lam, itu tuh dikasih. Maksudnya wahyu di sini ya Allah kasih kepahaman gitu di dalam hatinya. Nah, apa maksudnya wahyu ini? Al-fahmu anillah, kepahaman yang datangnya dari Allah. Pernah nggak kamu bangun tidur tuh atau paham ilmu apa gitu? Pernah nggak? Hah? Belum pernah? Saya berulang kali itu. Nah itu harus dicatat itu. Kalau nggak emang hilang. Di sini emang disuruhnya dicatat. Kalau nggak hilang, itu clear sekali tuh. Bangun tidur tuh clear gitu. Ilmu bagus banget nih bangun tidur. Nah, tapi kalau nggak dicatat, apa namanya lagi tidur kan? Bangun nggak dicatat, hilang dia. Nanti kapan-kapan saya catat. Itu berulang kali saya tuh bangun tidur tuh ada kepahaman, tapi bukan mimpi gitu. Nggak tahu, saya juga aneh tuh. Ini bukan mimpi, bukan ada orang ngajarin, bukan. Tapi kayak tahu-tahu tertanam pikir, terus kita kayak diskusi, terus bangun tidur tuh paham. Ih bagus banget nih ilmu. Cuman emang hampir saya nggak pernah saya catat gitu. Kalau dicatat itu bagus sekali memang. Nah kalau nggak dicatat tuh cepat sekali hilangnya. Beda kalau ketika kita lagi sadar gitu. Sering sekali di motor dong. Oh berarti kaitin ayat, kaitin apa, kaitin kejadian. Nanti buka tafsir itu ketemu itu. Nah itu wahyu ilham namanya, yang begitu-begitu. Wahyu ilham. Nah tadi wahyu manam tuh lagi tidur dapat ilmu. Oh kalau Kiai Uzairon tuh luar biasa kalau Kiai Uzairon. Katanya ya, ini bukan khurafat ini ya, Allah Maha mampu ngasih. Dan ketika tidur tuh kan pikiran tuh betul-betul sangat tenang kan. Gelombang apa tuh? Saya nggak hafal tuh kan, ada gelombang alfa, delta, gamma ya kalau nggak salah, betul-betul deep gitu kan. Nerima ilmu tuh kalau dikasih ilmu luar biasa hebat. Itu katanya Gus Yusuf Trenggalek gitu. Kiai Uzairon tuh di akhir-akhir hidupnya setiap tidur tuh dikasih ilmu 12 kitabnya para ulama. Ya tidak menutup kemungkinan ya Allah Maha sanggup. Seperti para nabi aja Allah pilih kan. Jadi orang sangat hebat. Nah itu dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nggak usah seperti beliau. Kita yang masih banyak dosa kadang-kadang nggak pakai adab tidur, bangun tidur ada ilmu. Bagus ilmu dan emang bagus. Wahyu ilham, wahyu manam, kemudian wahyu i'lam. Ya. Itu tuh wahyu ilham, wahyu i'lam itu kasyaf itu. Ini kayaknya mau ada fitnah besar nih akhir zaman gitu. Itu wali-wali tuh Allah kasih tahu. Awalnya apa? Awalnya tadi mujmalah. Awalnya global dulu. Ini kok kayak ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak tenang. Akhirnya ngobrol nanti sama waliullah. Atau nanti buka hadis, lihat oh ternyata ada tanda-tanda. Kemudian lihat berita, semakin jelas. Wah, ini mau ada konspirasi besar untuk merubah arah ekonomi dunia, seumpama seperti kemarin COVID. Apa tujuan COVID? Mendigitalisasi uang. Ya, mendigitalisasi uang. Kan kalau printing money, kalau nyetak uang kan masih kebaca tuh datanya. Kalau uang digital gimana ngebacanya? Ya. Dan masih perlu modal kan kalau apa? Kalau kertas kan masih perlu repot ngelibatin banyak orang. Kalau udah digital, yang nyiptain mereka, tinggal tulis 1 triliun, kan enak bener. Nah kalau kita punya servernya kan enak. Nah kita mah ikut aturan mereka kan decision maker, mereka yang menentukan keputusannya. Tulis 1 triliun langsung punya duitnya, nggak usah kerja. Makanya seperti apa ini,
seperti kita boikot itu, yaitu mah empati kita, loyalitas kita kepada saudara muslim gitu. Dampaknya ada, tapi bikin mereka bangkrut agak susah. Mereka yang nyetak uang. Ya, walaupun di mana-mana sekarang Starbucks sudah mau tutup, mau tutup. Ada efeknya, ada dampaknya ada. Tapi mau bangkrut, saya yang bodoh ekonomi aja kayaknya berat. Kenapa? Ya mereka yang nyetak uang. Mereka yang menciptakan uang digital sekarang. Tulis 1 triliun jadi beli senjata. Lihat kalau negara sehebat apapun, perang 2 tahun ya insya Allah bangkrut juga. Enggak tuh dia. Ya orang duitnya ada yang megang. Ya begitu ya. Nah itu belajar tuh dikit-dikit. Dia ada kok ilham-ilham tuh datang. Nah memang kalau kata Stephen kan memang orang FE tuh suka dapat ilham-ilham gede deh. Cuman buruknya dia jarang membersihkan hati. Sering galau, sering mikir enggak, sering khawatir berlebihan. Nah itu ilham tuh nggak datang. Kalau lagi tenang, lagi gembira, lagi enak. Sering kan kamu kan, maksudnya saya tahu-tahu dapat ilmu. Itu ilham, murni ilham. Baru nanti saya kaitin dengan ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu. Baca ini, baca itu, ingat kejadian ini, kejadian itu, brang. Jadi ilmu yang sangat bayan. Tsumma ba'dal wa'i yakunul bayan, habis dipahami secara utuh, clear banget. Allah Subhanahu wa taala punya mau. Itu kan makanya saya kalau dicurhatin orang tentang satu masalah, saya bilang Allah itu nggak pengen ngasih kita masalah kok. Allah nggak pengen nguji kita berat-berat. Tapi Allah pengen ada sesuatu yang kita rubah dari kebiasaan yang kita lakukan, dan pesannya itu spesifik, bukan global. Kita kalau dapat masalah gitu agak berat, agak repot, agak rumit, bikin kita galau, bikin pikiran kita kefokus ke sana. Itu tuh Allah tuh lagi ngasih pesan gitu. Berdasarkan cita-cita kita, berdasarkan doa kita, katanya mau ini, kok kamu nggak berubah-ubah sih, dikasih cuk gelap, pikir, ya Allah ada apa. Nah, ini contoh aja yang saya ingat ya seperti kita habis ninggalin tempat yang lama itu, kemudian bingung. Pak Wali nggak ada hubungan, gitu kan, saya duit seret, nyari kontrakan susah, wah itu luar biasa itu. Yang di Kopo nggak jadi kan, yang di Margahayu ada kakek-kakek 70 tahun, ada 40 tahun error kan gitu. Nah Allah tuh suka begitu. Kenapa coba? Karena kalau nggak digelapin, kalau nggak dimentokin kita nih nggak mau bergerak gitu. Nanti dapat masalah tapi nggak dapat hikmahnya, dapat masalah tapi nggak dapat pelajarannya. Akhirnya saya ketemu satu orang namanya Ustadz Iwan ya kalau nggak salah, itu di GBA. Saya ngisi khotbah, kemudian habis khotbah tuh ngobrol, pas ngobrol, Ustadz kayaknya pikirannya lagi ruwet. Tahu aja, dia emang agak ini juga, agak bisa baca orang, orangnya agak unik lah. Iya nih saya lagi ada masalah nih cukup rumit, saya bilang. Kata beliau, Ustadz, kalau masalah tuh bertubi-tubi, doanya tuh istighfarnya Nabi Yunus gitu. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Berapa kali, Ustadz? Sebanyak-banyak. Nah, saya kan tipe orang mikir gitu kan. Ya itu tadi, tsumma ba'dal wa'i yakunul bayan. Harus dipahami ya tuh, jangan zikirnya doang. Zikirnya doang nggak gitu, paham nggak? Nggak gitu. Akhirnya saya amalin, saya kepikir, ini bukan di mulut, ini mah di pikiran ini. Saya harus kejar apa masalah Nabi Yunus. Gitu. Pertama mujmalah tuh, paham nggak? Sebenarnya saya masuk, apa masalahnya Nabi Yunus?
gitu kan. Yang pertama kali mujmalahnya apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Jangan nyalain masyarakat. Yang pertama nggak boleh nyalahin Allah, yang kedua nggak boleh nyalahin pihak lain, harus inni kuntu minadz zalimin. Dulu kan saya masih nyalahin sana, nyalahin sini, wah emang dasar nih gini. Kata Allah nggak boleh. Yang salah tuh kamu. Saya nggak pernah salah, kamu yang salah. Ya Allah ampun, dah siap. Itu masih mujmalah itu. Itu masih apa? Masih mujmalah itu masih global itu. Semua orang juga tahu lah. Nah itu masalah tuh belum Allah angkat itu, pintu-pintu tuh belum dibuka. Gitu. Jalan lagi, berhari-hari lagi, ya Allah kok begini banget gitu kan, duit kagak ada. Ya. Saya sampai ngontrak di mana tuh, di Panorama ya. Aduh ngaco tuh apartemen. Nah, duit terus tuh. Ada kontrakan di mana-mana. Sempit di mana-mana nggak enak, akhirnya dapat juga kan ujungnya sabili. Nah itu dapat sabili itu selepas saya tahu pesan bayannya Allah tuh, pesan yang sangat clear dari Allah. Nah itu harus wa'i, harus kita memahami, merenungi, mengkaitkan satu demi satu antara ayat, antara kejadian, antara track record yang kita jalani gitu. Sampai pada kesimpulan ayatnya di mana ya? Sampai saya tuh dari situ baru oh ini yang Allah mau nih. Nah, ya, ayatnya apa ya? Kayaknya di akhir-akhir itu ya. Fajtabah. Nih. Ayatnya di surat Al-Haqqah ayat 48. Ya, saya mah dikit-dikit adalah gitu, jalur-jalur gitunya tuh, paham gak? Makanya insya Allah, maksudnya baca kitab apa juga, ya ada nyambungnya lah gitu. Karena kan ya hidup saya udah lebih lama dari kalian, nah kalian juga harus begitu nanti. Ini di Al-Haqqah, di Al-Haqqah, maaf, di Al-Qalam ayat 48. Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hud idnada wa huwa makzum. Nah, saya tuh bacanya di tafsir apa? Tafsir itu pas banget. Wah, ini nih dalam hati saya. Bukan, ntar saya cari ya. Kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah tuh tafsirnya Jalalain itu atau Ibnu Katsir, bentar saya lihat. Ini polanya udah berubah nih. Nggak ada ya. Intinya tuh fasbir li hukmi rabbika, kalau nggak salah tuh di tafsir Ibnu Katsir ya. Ini nggak ada pilihan itunya, nggak ada pilihan tafsirnya. Polanya berubah. Oh ini kayaknya nih. Jadi fasbir li hubbi rabbika maksudnya adalah sabarlah, itu dalam tafsir yang saya baca ya. Fasbir li hukmi rabbika, sabarlah li hukmi rabbika fi adzahum laka. Sabarlah pada keadaan-keadaan yang orang tuh nyakitin kamu gitu. Nah kan saya dulu nggak bisa banget tuh, kena masalah dikit kayak apapun, kecewa dikit apapun, bang bung, saya tinggal. Seakan-akan Allah bilang jangan gitu lagi. Ini lu gue kasih kesempatan nih. Kurang lebih gitulah. Dan ini sesuai mau kamu mau sendiri kan. Tapi perjalanan itu insya Allah baik-baik aja. Tapi kalau ada nggak baik, kamu harus sabar. Dan hidup mah pasti ada gesekan, hidup pasti ada nggak enaknya dibuat sama orang. Jangan begitu lagi. Ya. Jadi kalau disakitin orang ya sabar dulu, kecuali udah. Saya kan baru itu kan,
Tapi nggak ada apa-apa kan, orang makanya heran-heran. Nah itulah feeling juga, kebiasaan juga nggak pernah disakitin orang, biasa dimuliain orang, biasa dibayain orang. Terus kata Allah, wala takun ka sahibil hud, jangan jadi seperti sahibil hud, maksudnya Nabi Yunus. Apa disebutnya? Kana dayyiqas sadar. Itu hatinya itu sempit. Maksudnya emosinya cepat meledak. Itu ada tuh lafadznya begitu tuh. Dayyiqas sadar. Ya. Pokoknya nggak bisa kena masalah gitu. Qalilul ihtimal. Nggak biasa nerima susah. Ini gua banget nih. Cepat meledak. Makanya saya waktu grafologi di TKM tuh, wow ini daya juangnya tinggi Ustadz nih. Lihat tulisan saya tuh ada bulat-bulat. Oh ini meledak nih orang. Kau tahu Bu ini tulisannya. Kebaca manusia itu ada cirinya semua. Qalilul ihtimal. Orangnya tuh nggak bisa yang berat-berat gitu. Ujian berat nggak bisa. Dari situ saya paham. Ya Allah, fahim tuh. Saya paham. Sejak hari ini saya harus lebih sabar. Kalau disakitin orang, saya nggak mudah meledak. Dan saya harus siap nanggung yang berat-berat. Saya nggak minta, tapi kalau itu datang, ini harus kuat. Ya. Nah, kalau udah paham itu gitu, coba nih. Itu saya tuh begitu. Laula antadaraka ni'matu min rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madmum. Ya. Kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih kepahaman itu maksudnya. Nggak mau nyalahin orang lain, nggak mau nyalahin Allah, tapi nyalahin diri sendiri. Berarti kan ada yang salah kan? Dalam diri sendiri ada yang salah. Ketemu pesan spesifiknya dari Allah. Kata Allah, fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas shalihin. Nanti Allah pilih lagi. Siap ya Allah, siap. Dari situ Pawali nelpon. Dari situ Malaysia ngirim duit. Dari situ ketemu sini. Dari situ mulai tenang. Nah Allah tuh begitu. Nah itu namanya wahyu ilham. Ya juga wahyu i'lam. Dikasih tahu kita apa sih masalah kamu. Bagaimana? Nah kalau udah ketemu pesan Allah gitu, kemarin saya ke Bang Ori juga gitu, Bang ada pesan spesifik yang Allah mau abang berubah, insya Allah Allah angkat lagi penyakit. Kita juga demikian. Kalau masalah terus kayaknya ruwet gitu, itu ada hal yang Allah mau kita berubah. Kalau kita pahami secara spesifik, insya Allah masalah itu Allah angkat, jalan keluar itu terbuka. Karena kita kan ihdinas siratal mustaqim nih, 17 kali kan pengen ditunjukin terus hidup yang lurus, hidup yang benar, hidup yang. Maka kalau kita ada masalah, maka sama Allah nggak dilepas. Kecuali kita minta lepas. Ya Allah, hamba nggak sanggup gini, hamba nggak mau lagi gini. Nama Allah dilepas lagi. Kalau kita mau dibimbing, itu kita dapat masalah tuh nanti dapat pesan spesifiknya nanti Allah lepas kok. Ya. Nih coba nih. Ini sekarang saya lagi itu. Musabbihin. Nih. Ini kisah Nabi Yunus nih. Ini saya buka semua dulu waktu itu tuh. Nah itu namanya bayan, akhirnya jelas. Apa salahnya Nabi Yunus coba? Wa inna Yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulkil masyhun. Yunus itu orang terpilih, dia itu rasul. Dia itu orang yang menjadi pesuruhku. Tapi dia punya masalah, apa masalahnya? Id abaqa. Dia ngajak umatnya nggak mau. Dia kecewa lah dengan dia punya ekspektasi nggak sampai. Gitu kan? Terus kabur ninggalin kaumnya. Ya Allah ini gue banget nih. Paham nih? Ilal fulkil masyhun, pergi ke kapal yang udah penuh penumpangnya. Ya enggak? Itu kan Ustadz yang di Kopo kan udah penuh. Udah penuh maksudnya hati orang itu sama Ustadz siapa namanya? Ustadz Anwar. Nah, itu apa tuh? Margahayu gitu juga. Udah penuh juga. Minimal penuh otak kita. Nggak bisa kita ada di situ. Itu ngaco ada di situ. Akhirnya ya mentok. Kesana kemari mentok. Kenapa? Karena lari dari kenyataan. Ninggalin kaumnya, yang kaumnya akhirnya bingung. Wah mana Nabi Yunus?
Kok baper gitu? Orang kan gaduh semua tuh, bingung. Kok gimana tuh? Ada semua di Quran itu. Fasahama fakana minal mudhadin. Akhirnya melakukan undian lah orang di dalam kapal itu. Akhirnya beliau termasuk orang yang terlempar. Ya, tadi tuh. Sana kemari kita terlempar. Wah, nggak bisa itu. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Lalu dicaplok oleh ikan paus, ikan yang sangat besar, wa huwa mulim. Dia dalam kesedihan. Ya enggak? Ditangkap kan saya? Ditangkap sama apa? Ditangkap nggak punya duit. Gelap semua tuh pokoknya, nggak punya duit. Kagak ada rumah. Yang paling pusing lagi apa? Ini ada santri mau ikut kita, tempat di mana? Itu mulim betul. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau aja itu Nabi Yunus itu, kalau saja Yunus itu dia tidak ingat aku, kata Allah. Dia mensucikan aku. Maksudnya Allah nggak salah, orang lain nggak salah, rakyatnya nggak salah, saya yang salah. Lalu cari apa kesalahan dia? La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau dengan masalah kemarin, saya nyalahin Allah, saya nyalahin pihak ketiga, nggak nyalahin diri. Selamanya akan ada di perut ikan. Artinya, ya nggak kemana-mana, gelap terus. Apa yang beredar nanti, si Iqbal tuh kagak jelas emang. Tuh lihat tuh nasibnya sekarang. Coba, sana malu, sini malu. Paham ini? Tapi karena udah sadar, fanabadnahu bil ara wa huwa saqim. Sama Allah dimuntahkan itu. Terdampar di satu pulau, jatuhnya kan sakit kan? Wa huwa saqim. Nah, habis begitu kira-kira langsung pulih no? Ya enggak, sakit dulu lah. Sakit, mulai lagi dari nol kan? Nah, memulihkan rasa emosi, ya. Mulai lagi dengan masyarakat yang baru. Sakit, pasti sakit. Jadi lempar di tempat yang baru. Tapi kata Allah, wa ambatna alaihi syajarah min yaqtin. Aku tahu di tempat itu nggak ada makanan. Aku kirim makanan. Aku tumbuhkan pohon yaktin untuk Nabi Yunus makan. Artinya akan berangsur-angsur pulih lagi. Yang tadinya repot ini repot itu, ya saya langsung nggak ada penghasilan kan? Habis tuh tabungan tuh. Setelah 2 bulan ada lagi ini, ada lagi ini, ada lagi ini. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan aku utus dia kembali kepada masyarakat yang lebih banyak. Coba ini. Kenapa? Kenapa dikasih amanah lebih banyak? Kenapa dikasih umat rakyat lebih banyak? Kenapa? Karena Nabi Yunus ini sudah punya mental yang lebih siap. Nah, yang banyak ini apakah mau dibikin masalah lagi? Enggak. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Yang dulu mereka nggak mau beriman, akhirnya sekarang mau beriman. Dan Allah kasih mereka kesempatan hidup nikmat sampai beberapa waktu lamanya. Jadi nggak ada salah orang tuh, nggak ada. Masyarakatnya gini, bukan, kitanya sebagai dai-nya yang belum piawai untuk menjagain masyarakat. Ya sama, Nabi Yunus pelajarannya begitu, jangan nyalain orang. Apalagi nyalain aku, kata Allah. Enggak, la ilaha illa anta subhanak, engkau mah nggak pernah salah. Ini kuntu minaz zalimin. Gitu ya. Nah, ketika Nabi Yunus sudah siap, Nabi Yunus tahu apa kesalahannya. Sebagai sopirnya umat, apa yang harus dikerjakan? Maka sama Allah dibalikin semua. Fanabadnahu bil ara wa huwa saqim wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin, bahkan lebih. Paham nih? Dikeluarin dari masalahnya, sakit pasti. Orang lama di perut ikan, dijatuhin di kepulauan yang tidak banyak sumber kehidupan, akhirnya Allah tumbuhkan. Itu Allah semua. Dan Allah kasih lagi pengikut yang lebih banyak. Dan pengikutnya itu udah gak nyebelin lagi. Kenapa? Kenapa ada pengikut yang gak nyebelin? Tahu nggak? Kenapa ada anak gak nyebelin? Karena pemimpinnya gak nyebelin. Dulu juga pemimpinnya nyebelin gitu. Kenapa? Pemimpinnya dia gak selesai sama dirinya. Akhirnya dia ngelihat bawahannya tuh, ini orang kenapa gini? Padahal pemimpinnya juga gak benar. Fa'amanu, akhirnya mereka mau beriman, akhirnya kan gak bikin kesel. Famatta'nahum ilahin, akhirnya hidup nyaman, hidup damai. Itulah Darussalam, tempat yang damai, yang aman.
Amnu, jadi apapun nih kita ngomong ya, selama kita tidak mengembalikan seluruh kejadian dalam hidup kita kepada diri kita dan maunya Allah dalam skenario hidup terbaik yang sudah Dia siapkan, selamanya kita nggak pernah bisa sembuh dari segala rasa sakit hati yang kita jalanin. Itu yang mau saya sebut. Semuanya harus dibalikin ke Allah gitu. Jadi kalau kita nggak terima dengan keadaan, mohon maaf. Jadi kita tuh sebenarnya nggak terima sama Allah gitu. Ini bahasanya bahasa tinggi nih. Saya bukan bicara tentang psikologi, saya bukan bicara tentang komunikasinya seorang coach, seorang hipnoterapis, tapi beginilah agama ngajarin gitu. Jadi apapun kepahitan hidup, hakikatnya kan Allah yang menghantarkan. Kok kita nyalahin Allah? Kok kita nyalahin pihak ketiga? Kita nggak akan pernah sembuh gitu. Dan itu hakikatnya. Mau dibuat halus apa kayak bahasanya hipnoterapis, bahasanya para coach itu. Quran bicara to the point. Quran bicara langsung gitu. Bahwa yang harus kita lihat adalah diri kita. Apakah kita terlalu baper? Apakah kita itu tadi tuh qalilul ihtimal, kita nggak kuat nanggung sesuatu yang sebenarnya bagi orang lain nggak terlalu berat, tapi kita ngerasa itu berat. Itu saya. Ketika kita menyadari itu, sakit sih, sakitnya masih ada, tapi ntar pelan-pelan tuh. Wa ambatna alaihi syajaratam min yaqtin. Allah kasih jalan-jalan keluar. Nanti Allah kirimin tuh orang-orang yang percaya sama kita, bahkan lebih banyak, potensi lebih besar, dan gak bikin repot, dan kita nyaman. Jadi hidup ini adalah tentang bagaimana kita terus memahami apa mau Allah dalam hidup, terus membenahi diri kita. Ya, nah kepahaman-kepahaman itu datang kepada orang-orang soleh, kepada para arifin billah, dia datang mujmalah. Dia begitu dulu tuh, dari lisan orang, kadang-kadang dari kejadian apa, atau ada ilham. Itu harus kita kejar tuh. Apa yang Allah kasih itu, kan yang mendatangkan Allah semua. Kita kejar. Ini apa yang Allah mau nih? Tadi kan saya sendiri dari istighfarnya Nabi Nuh, saya suruh pelajari tentang Nabi Nuh. Dan pas banget. Ini orang-orang depan saya tahu betul kisah saya. Ada yang geser nggak? Nggak ada. Itu semua saya. Abaqo, lari. Sana kemari nggak diterima. Kalau terus nyalahin orang, udah gelap terus, udah langsung tuh di mana-mana. Emang manusia nggak berguna, kagak tahu diri, nggak ada tahu syukurnya. Orang nggak tahu apa kita punya misi dan visi. Maka kalau kita punya visi dan misi besar, gantungan kita ke Allah, nyandar kita ke Allah nggak kuat, kita nggak pandai menangkap pesan-pesan Allah secara bayan, secara mendetail, betul-betul kita pahami, kita susah. Ya, kita susah untuk selamat, kita susah untuk sukses. Kenapa? Karena memang ya, seperti Nabi Yunus ini, dia punya ekspektasi tinggi, nggak sampai, dia ngamuk, dia marah, dia kecewa. Nah itu orang-orang punya idealisme begitu. Nah tapi setelah ngamuk-ngamuk, setelah marah-marah, setelah dia mangkir, ini jangan jadi orang ahli ngambek doang gitu. Tapi harus belajar apa yang Allah mau dan langkah apa yang harus diambil. Kalau enggak, nah itulah banyak orang yang nekat awal terus ujungnya jatuh, nggak bangun lagi karena tadi nggak kembali ke Allah, nggak kembali ngebangun diri, citranya tidak diperbaiki lagi. Tapi kalau kita dapat masalah-masalah besar, kita nggak nyalahin Allah, nggak nyalahin pihak ketiga, kita introspeksi ke dalam dan kita menangkap pesan Allah dengan baik dan kita amalkan, kita pahami dengan baik. Tadi itu Allah akan pulihkan dari sakit, Allah akan datangkan hal-hal yang membuat kita lebih baik, Allah datangkan pengikut-pengikut yang semakin setia sama kita, Allah akan kasih kondisi-kondisi yang nyaman, Allah kasih potensi-potensi lebih besar. Begitulah Al-Quran bercerita dan tidak geser sama sekali. Mari kita tangkap pesan-pesan Allah dalam hidup selalu kok. Kadang-kadang di jalan, kadang-kadang ada orang ngomong, kadang-kadang tahu-tahu kepikir. Tapi kita nih sering tidak paham. Kita sering tidak sadar, atau kadang sadar kita pakai ego. Alhamdulillah Al-Fakir dari kecil memang saya tuh begitu, kalau ada apa-apa tuh. Nah kita latih. Sampai pesan Allah tuh begitu jelas, itulah petunjuk hidup kita yang Allah berikan agar kita senantiasa di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.